Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama saya Yulinda Amin di podcast Info Unidayan. Saat ini saya telah kedatangan tamu dan sekaligus teman saya itu Rahmayani Rapia Sidu Palembang. Halo Maya. Halo Yulinda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu? Juga kan percintaannya Alhamdulillah baik. Baik ya, dari senyum-senyum sudah menunjukkan bahwa dia sangat baik. Jangan percaya sama senyuman ya guys. Kenapa? Karena senyuman juga bisa membohong ya. Ya, jadi ingat ya kalian, senyuman itu bisa membohongi loh. Dan Maya ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Dayang Iksanudi, khususnya di Fakultas Hukum. Nah Maya, ngomong-ngomong nih, saya pernah dengar Maya ini pernah ikut kejuaraan, ikut Porda mewakili provinsi dan kabupaten. Wah hebat ya. Ya alhamdulillah. Berawal dari mana sih Maya bisa menyukai catur itu? Berikan dong dari mana? Mungkin sekitar saya umur 5 tahun kali ya. Di situ saya baru pulang dari timur, tepatnya kan di Dobo. Pulang di situ saya melihat kakek saya, dia bermain sama temannya bermain catur. Di situ saya rasa tertarik karena permainannya itu bagaimana kayak menguras tenaga, tapi kayak kita lihat santai tapi ternyata tidak seperti yang kelihatannya. Berawal dari kelas 5 ya? Ya umur 5 tahun. Jadi berawal dari situ sehingga memacu Anda untuk belajar jadi seorang pemain catur loh. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus untuk ke jenjang mewakili Porda, mewakili provinsi itu bagaimana? Berawal dari mana lagi? Oh, di situ awalnya mungkin sekitar dari kelas 5 SD ya. Di situ ada pertandingan, kalau bukan 5 SD kayaknya kelas 3 SD. Di situ ada pertandingan namanya mungkin perseni antar sekolah. Di situ saya mewakili sekolah saya, itu juga dipanggil sama guru olahraga. Di situ bagaimana ya membahasnya, diajak untuk bermain catur. Bagaimana kan umur yang kelas 3 SD itu untuk bermain catur, bagaimana antusiasnya kan. Di situ saya rasa kayak tertantang sekali. Baru setelah perseni itu saya ke tempat pertandingan itu, ternyata seperti yang kita cerita di belakang layar tadi kan, bahwa di situ saya tidak bermain. Karena kenapa? Ternyata yang digunakan itu hanya catur putranya saja. Jadi beda ya putra sama putri. Iya, ternyata guru olahraga saya belum dikonfirmasi ternyata putri batal main pada saat itu. Terus apa lagi? Setelah itu jenjang SMP ya. SMP ternyata saya bermain lagi untuk mewakili sekolah. Di situ saya ke Lakudo kan, untuk perseni antar sekolah ke Lakudo sekitar lupa ya. Yang intinya kelas 1 SMP gitu. Di situ saya bermain mewakili sekolah saya saya berangkat ke Lakudo dan ternyata sama hasilnya. Gagal lagi. Tapi jangan jadi patah semangat. Iya dong. Jadi pas itu SMA gimana? Main lagi? Oh iya, kalau SMA itu penyeleksian untuk percasi. Percasi itu gimana itu percasi? Percasi itu kan pada tahun 2014, buton kan belum mekar. Di situ semua buton terkumpul, semua jenjang-jenjang persekolahan dari SMP, SMA semua kumpul di Dinas Pendidikan di Pasar Wajo. Di situ penyeleksian sebesar-besarnya untuk ke percasi. Peserta untuk putri pada saat itu lebih dari 60 peserta. Tapi alhamdulillah pada saat pertandingan waktu penyeleksian saya masuk dalam 6 besar. Wah hebat, 6 besar loh. Terus apa lagi? Ya setelah 6 besar itu ternyata yang untuk mewakili percasi kabupaten ternyata cuma dari peringkat 1 sampai peringkat 3. Setelah penyeleksian percasi itu kami dihubungi lagi dari Dinas Pendidikan dan Percasi Kabupaten bahwa ada Porda pada tahun 2014 di Ereke. Di situ saya dihubungi kembali lagi untuk mewakili kabupaten untuk berangkat ke Ereke. Wah hebat. Terus ceritakan dong juara-juara apa aja yang pernah kamu raih di dalam permainan catur. Juara di 2014 alhamdulillah masuk 6 besar untuk mewakili kabupaten. Terus juara 3 perunggu untuk tim percasi putri. Terus pada tahun 2018 juara 1 untuk Kabupaten Buton. Untuk penyeleksian di Kabupaten Buton kan untuk wakil ini juara 1. Terus di Porda pada Poprov di Kolaka
kita dapat juara 2 tim. 2 tim. Iya. Wah, jadi itu mainnya apa-apa saja bisa dijelaskan nggak itu? Ada tim, ada solo, ada mix. Itu maksudnya gimana itu? Oh, catur ya. Kalau di catur situ kita ada beraneka ragam, baik dari cepat, mix cepat, kilat, percepat, klasik, dan kelompok maupun solo atau perorangan. Jadi itu dibeda-bedakan ya? Iya, dibedakan tiap mainnya, durasinya, kecepatannya, dan per orang. Jadi berikan suka dukanya, bagaimana awalnya itu? Suka dukanya saat bermain, udah masuk ya? Cepatnya suka dukanya. Suka dukanya dalam bermain catur itu, sukanya kayak bagaimana ya? Kayak saya rasa bermain catur itu kayak menantang. Kenapa saya bisa katakan menantang? Mungkin menurut orang bermain catur itu hanya hal biasa untuk kita bermain saja. Tapi kalau kita sebagai pemain catur, kita akan tahu bahwa bermain catur itu bisa melatih atau membuat pola pikir kita menjadi terbuka. Karena dalam kehidupan juga kita memiliki beberapa plan atau rencana untuk kedepannya yang akan bagaimana. Dalam catur juga seperti begitu. Di mana catur, menurut satu langkah untuk melangkah di catur, kita harus pikirkan 5 atau 10 langkah ke depannya. Begitu juga dalam kehidupan. Menurut kehidupan kita, kalau misalnya kita gagal dalam satu rencana, kan ada rencana-rencana lain untuk membantu kita untuk kedepannya. Kalau dalam dukanya, mungkin kita kurang istirahat, itu saja. Tapi selebihnya untuk bermain catur itu senang. Maksudnya kurang istirahat itu bagaimana permainan itu? Apakah istirahatnya itu hanya berapa jam gitu? Kalau dikatakan istirahat, mungkin hanya kita kurang tidur karena dalam pertandingan catur itu tidak mengenal waktu. Kalau pagi ketemu pagi ya? Bisa dikatakan seperti itu. Kalau sudah dalam pertandingan ini ya, mungkin kita start dari jam 8. Pernah waktu pada tahun 2014 ini kita di Ereke ya. Kita dari jam 8 pagi kita bermain sampai jam 1, bahkan sampai jam 2 subuh. Itu kita baru pulang di rumah. Dan pulang itu kan belum tentu langsung kita akan tidur. Pasti kita akan di situ kita dikumpulkan untuk latihan lagi sampai mungkin sekitar jam 3 atau setengah 4 baru kita istirahat. Wah, jadi kalau untuk bermain catur itu butuh menguras tenaga sekali ya, membutuhkan stamina yang kuat, vitamin yang banyak untuk. Ya bisa dikatakan seperti itu, stamina. Bahkan kita harus otak kita juga harus tenang. Hebat ya, memang pemain catur ini hebat loh. Alhamdulillah. Terus berikan dong pesan dan kesannya pada saat bermain catur itu buat teman-teman yang di luar sana atau sahabat-sahabat yang di luar sana yang ingin belajar bermain catur atau yang baru memulai atau yang sudah memulai. Bagaimana dong? Berikan tips-tipsnya. Untuk yang mau bermain catur, menurut saya sih menarik. Tapi kalau yang mau main catur, ayo bermain karena catur ini bukan hanya olahraga, tapi bisa melatih pola pikir kita ke depannya bagaimana. Dan satu yang perlu diketahui bahwa di catur juga kita dikenal sama Gens Unasumus. Jadi jangan takut untuk bermain catur karena semua yang pemain catur akan dianggap keluarga dan kita akan saling membantu, saling merangkul. Iya, wah, tentunya. Hebat. Ngomong-ngomong nih, Maya ini adalah mahasiswa akhir di Fakultas Hukum. Kenapa Maya ambil hukum? Terus apa kaitannya dengan catur? Saya juga heran ya, kenapa saya bisa ambil hukum. Mungkin dari awal saya kuliah, kan awalnya kan saya belum mau ambil hukum, tapi lambat laun setelah saya masuk hukum, saya berpikir kayaknya bagus juga. Salah satu yang saya ambil, saya ingin menjadi notaris. Karena kenapa saya ingin menjadi notaris? Di wilayah kabupaten sendiri, notaris itu bisa dikatakan tidak ada. Ada, tapi mungkin tidak terlalu aktif seperti di Bau-Bau. Itu kenapa saya bisa katakan saya ambil hukum sebagai jenjang perkuliahan saya. Begitu. Bagaimana Anda membagi waktu Anda pas saat kuliah dan bermain catur? Kuliah dan catur ya. Alhamdulillah selama saya bermain catur dan untuk melatih catur, kuliah saya tidak terganggu karena saya berbicara sama pelatih saya bisa melakukan pelatihan setiap Sabtu Minggu dan perkuliahan saya hanya Senin sampai Jumat. Jadi setiap hari Sabtu atau Minggu saya akan balik ke Pasar Wajo untuk latihan. Terus nih kalau disuruh pilih lebih memilih catur atau pendidikan? Catur atau pendidikan? Tentunya pendidikan toh. Karena catur itu hanya sekedar hobi. Kalau pendidikan itu kan untuk masa depan saya. Asik ya. Oke teman-teman, sekian untuk podcast hari ini. Saksikan video-video podcast selanjutnya di channel Info Unidayan.
Saya Yulinda Amin dan teman saya Maya, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.